Dirlantas Polda Metro Jaya meninjau pos polisi yang dibakar oleh sejumlah demonstran saat aksi unjuk rasa Kamis lalu. Sedikitnya ada 4 pos polisi yang rusak parah dan dibakar oleh pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis lalu diwarnai kerusuhan di sejumlah lokasi. Sekelompok demonstran melakukan aksi anarkis dan merusak sejumlah fasilitas umum. Di antaranya adalah pos polisi yang juga menjadi sasaran amukan demonstran. Sedikitnya ada 4 pos polisi yang mengalami kerusakan terparah, yakni dirusak dan dibakar. Keempat pos polisi itu berada di kawasan Harmoni, Patung Kuda, Tugu Tani, dan kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keempat pos polisi ini dibakar pengunjuk rasa dan kini hanya menyisakan puing-puing. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo meninjau langsung pos polisi yang dibakar. Data sementara, ada 18 pos polisi milik Ditlantas Polda Metro Jaya yang diamuk massa. Untuk sementara, Ditlantas akan membangun pos sementara agar anggota tetap bisa bertugas. Kemarin sudah kita data, jadi seluruhnya itu kurang lebih ada 18 pos lalu lintas yang dirusak, ada 9 pos yang dibakar, kemudian ada 9 pos yang dirusak ya. Jadi seluruhnya kita kerugiannya ada 18 pos. Ini sedang kita hitung berapa total kerugian dari terbakarnya pos-pos tersebut, karena ternyata tidak hanya posnya yang kebakar, tetapi juga ada kurang lebih 12 CCTV kamera etle yang juga terbakar karena terbakar panelnya. Jadi panelnya kebakar sehingga kemudian tidak bisa difungsikan, termasuk juga ada 1 kamera yang CCTV etle yang rusak. Perbaikan pos polisi ini diperkirakan akan memakan biaya hingga miliaran rupiah. Dari Jakarta, Akhir Nasution, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Unjuk rasa yang terjadi Kamis lalu berdampak kerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum. Puluhan halte Transjakarta dirusak, bahkan diantaranya dibakar massa. Kini perbaikan mulai dilakukan, salah satunya di halte Transjakarta Tosari. Berikut laporan reporter Vena Kintan dan juru kamera Adin Hudaya. Pemirsa, aksi unjuk rasa pada Kamis kemarin memberikan dampak pada sejumlah fasilitas umum, seperti contohnya pos polisi. Nah, kalau tadi kami sempat keliling ke beberapa pos polisi yang terbakar, ini kondisinya masih ditutupi tirai dan beberapa pihak kepolisian ini membangun pos polisi sementara untuk bersiaga. Nah, kalau fasilitas umum yang lainnya, seperti contohnya halte Transjakarta, ini memang mengalami dampak yang cukup besar akibat aksi. Beberapa halte Transjakarta ini terbakar, informasinya ada sekitar 5 halte yang terbakar. Saat ini saya berada di halte Transjakarta di daerah atau di depan Mall Grand Indonesia. Kondisinya memang sudah sangat rusak parah, dan pagi hari ini dari pihak karyawan Transjakarta bersama-sama berkumpul melakukan pembersihan dan juga mengangkat sisa-sisaan yang terbakar pada aksi Kamis kemarin. Nah, pagi hari ini fokus mereka ini mengangkat ubin-ubin yang memang sudah rusak, kemudian membersihkan sekitar halte agar nantinya proses pembersihan yang dilakukan ke depannya ini jauh lebih mudah. Kalau berdasarkan informasi juga dari pihak Transjakarta, ini ada sekitar 200 karyawan yang diturunkan untuk membersihkan sekitar 18 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan tidak hanya di halte Transjakarta ini pemirsa, dari pihak karyawan Transjakarta ini melakukan pembersihan di beberapa titik yang memang mengalami kerusakan yang terparah. Informasi ada sekitar 5 halte yang memang terbakar parah, sisanya ini hanya mengalami beberapa kerusakan saja.
Dari Jakarta, Vena Kintan, Adin Hidayat, TV One mengabarkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyayangkan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan halte bus Transjakarta dan halte MRT yang dirusak massa bisa rampung dalam kurun waktu 1 bulan. Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sejumlah halte bus Transjakarta yang rusak akibat demo anarkistis menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu halte yang menjadi sasaran perusakan yaitu halte Transjakarta Sentral Senen, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan akan rampung dalam 1 bulan. Ada 20 halte dan 3 stasiun MRT, belum lagi pos polisi, pembatas jalan, cermin, traffic light, traffic cone, dan beberapa lainnya. Termasuk di sini ada teater ya, yang sudah lama berdiri. Di Senen ini bioskop, juga ada 3 ruko di sini, ruko tempat jual mainan anak-anak, ruko jual toko buku, dan ada rumah ibadah yang dirusak ya. Bus Transjakarta tetap beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam. Hanya saja ada sejumlah penyesuaian rute. Sementara stasiun MRT tetap beroperasi seperti biasa. Dari Jakarta, Gina Vita, Fadlan Abdurrahman, Dani Martin, TV One mengabarkan. PT Transjakarta akan mempercepat perbaikan dan pembangunan halte bus yang dirusak dan dibakar demonstran anarkis saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Perbaikan dilakukan di 46 halte yang terdampak secara paralel agar warga tetap bisa menggunakan layanan Transjakarta. Dan berikut pernyataan Direktur Utama Transjakarta Saryono Joni Jitro Kusumo. Kali dulu ya kejadian ini sehingga pelayanan kepada masyarakat ini menjadi sedikit terganggu. Namun demikian karena memang pesan Bapak Gubernur ini pelayanan harus tetap berjalan, maka perbaikan ini kita lakukan secara paralel gitu ya. Jadi dari 46 halte yang terpengaruh atau terefek oleh kejadian kemarin itu 5 diantaranya itu terlalu ringan ya, jadi vandalisme dan lain sebagainya. Tapi yang 41 memang membutuhkan perbaikan yang serius. Jadi dari 46 halte itu 41 halte beberapa yang paling utama ada di koridor 1 ini. Kita sekarang ada di halte Bundaran HI seperti yang kita lihat ini gosong terbakar. Jadi nanti perbaikannya polanya seperti ini. Kita akan kembalikan dulu halte-halte ini ke minimum operation ya. Jadi paling tidak bisa beroperasi minimum. Saya kalau boleh tunjukkan nanti di belakang situ ini hari Senin harapan kita akan bisa sudah digunakan. Yang bagian sini nanti kita tutup, kita hoarding, akan dilakukan perbaikan karena ini termasuk kategori berat. Nah, nanti kita akan bagi yang ringan itu bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Lalu yang sedang itu kurang lebih 2-3 minggu. Yang berat seperti ini kita targetkan 4-5 minggu ke depan ini sudah bisa selesai dan kembali seperti sedia kala. Harapannya akan jadi lebih baik. Kurang lebih. Dari 46 halte yang dampak ini kita perkiraan ya saat ini sekitar 65 miliar rupiah yang akan kita keluarkan.